pengetesannya kayak gitu ya, ada video. Namun di luar itu terkait konsepnya apa yang harus diketahui, obat-obatan GMO itu bagaimana. Makanya kenapa walaupun praktikum GMO sama ekstravasasi saya perlu menjelaskan sedikit atau mungkin beberapa hal terkait konsepnya ya, bukan beberapa kata siapanya ya. Beberapa kata. Jam 3 dan kalau misalkan nanti tidak punya waktu cukup masing-masing mencoba, misalkan ya bisa di itu nanti saat pertemuan saya berikutnya di TM 12 kalau nggak salah, nanti ada bisa lagi ya. Ya, semoga aja nanti selama ini ya cukup semua ya. Karena memang ada hanya berapa? Hanya ada 2 ya. Kalian berapa biji di sini ya? Oke. Tapi video itu akan tersebar itu nanti ya. Dan nanti biasanya masuk di ujian praktikum ya, ekstravasasi tempatnya. Oke, kita ke prinsipnya terlebih dahulu. Kalian kalau buka blog ya sudah saya input tadi siang atau agak pagi ya, jadi bisa sambil melihat terkait itu. Kita ke ya info ya. Jadi hari ini prinsip secara umum, kemudian pemberian secara aman dan manajemen perawatan terkait efek ini ya. Jadi kalau kalian tahu nih, kemoterapi ini istilah umumnya adalah obat-obatan untuk anti cancer ya, untuk mengobati cancer dan sifatnya sitotoksik. Karena sifatnya sitotoksik, dia memang bekerja paling utama pada sel-sel yang bergerak diri secara sangat cepat. Karena kanker sel itu dividednya sangat tinggi sekali. Kalau sangat cepat sekali, kalau kita kan ada waktunya sitosis dulu ya, selesis dulu. Tapi kalau kanker dia tidak tahu itu ya. Dan kalau kalian masih ingat sel-sel yang paling membelah dengan cepat di tubuh manusia itu ada di mana nih? Sel-sel paling di mana? Yang paling cepat itu adalah di rambut. Terus yang kedua ada di lambung kita. Makanya kenapa saat anak ini di kemo, tidak jarang dia akan mengalami kerontokan rambut. Dan sangat umum sekali dia mengalami mual. Karena memang actively dia ciptakan sel-sel yang membelah dengan cepat. Karena sel kanker dia membelah dengan cepat, akibatnya dia juga mengenai ke sel-sel tubuh manusia yang membelah dengan cepat. Jadi pasti ya alopecia itu buat anak-anak yang kanker. Jadi kalau kalian lihat di foto atas ya, mereka botak semua dia. Ini karena secara garis besar ya, saya tidak ingin menjelaskan ini, tapi bagaimana sel tubuh manusia ini kalau masih ingat ya, dia mulai dari mitosisnya, terus interfase ya, kemudian ada sintesis di sini. Oke, jadi kita ya oke, ini lebih menggambarkan bagaimana sel-sel kanker ini dia membelah tanpa kontrol ya, tanpa kontrol lagi, jadi itu buta, dia langsung apa namanya ya, membelah diri secara cepat kayak gitu. Dan sitotoksik ini larinya ke menghajar di situ. Oke. Nah, secara kita sebagai perawat ya itu sangat penting sekali karena yang langsung ketemu sama pasien itu benar kita ya. Jadi kita perlu memberikan informasi banyak terkait kemoterapi. Tidak jarang orang tua tidak tega melihat anaknya di kemoterapi, jadi akhirnya mereka tidak meneruskan kunjungan kemo kedua. Ketika kayak gitu tiba-tiba apa namanya, gejolaknya sangat besar baru dia kembali lagi. Itu tidak jarang ya. Jadi kita perlu provide family terkait informasi-informasi yang penting kalau mereka harus tekun untuk mengikuti jadwal kemo
sampai akhir kayak gitu. Oke, jadi bagaimana fungsi obat, cara pemberian obat yang aman, efek samping itu tetap perlu diinformasikan dia orang tuanya tidak kaget. Karena kalau orang tuanya kaget, ya tadi mereka mundur dan tidak jarang orang tua mundur ya. Kemudian manajemennya nanti kita perlu informasikan juga. Untuk klasifikasinya ada beberapa hal di sini. Jadi kalau sudah gak bingung lagi nanti di rumah sakit kemoterapinya istilahnya adjuvan, neoadjuvan, neopreventif sama neoablatif ya. Jadi dilihat dari waktu pemberian ini juga nggak jarang. Jadi saat kemoterapi istilah waktu pemberiannya kapan? Yang pertama itu adjuvan. Adjuvan ini diberikan setelah terapi utama ya. Jadi setelah operasi. Jadi misalkan dia kena kanker payudara, dia ambil dulu kankernya, dioperasi dulu, baru setelah dioperasi dia diberikan kemoterapi, itu namanya adjuvan. Jadi menghancurkan sisa sel kanker. Kemudian ada istilahnya neoadjuvan. Neoadjuvan ini adalah diberikan sebelum terapi utama. Jadi misalkan dia kanker payudara, dilihat kansernya terlalu cepat menyebar sehingga untuk menghambat terlebih dahulu dia di kemo dulu, baru setelah sedikit melambat baru bisa dioperasi misalkan ya. Jadi tujuan menurunkan ukuran tumor. Ada adjuvan, kemo preventif. Kalau kemo preventif ya risiko mengalami kanker. Neoablatif ini rumah susun tulang sebelum stem cell terapi. Jadi pada orang leukemia yang biasanya susun tulangnya memproduksi sel darah yang tak normal itu diambil digantikan sel punca sehingga bisa bentuk sel darah yang normal. Ini lagi zaman saya di rumah semua penelitian nakes atau research itu semuanya terkait stem cell terapi itu sangat booming sekali. Dan di Indonesia ini boomingnya di Jakarta. Kayak di sini tuh sudah ada mungkin ya, tapi booming. Jadi misalkan di Jakarta itu dia ada yang dia tuh misalkan karena diabetes ya, makroamilopati sudah harus diamputasi karena sudah tidak ada dagingnya misalkan. Di Jakarta tuh bisa menemukan daging itu sehingga dia tidak jadi amputasi. Nah, di sel-sel punca ini bisa membentuk apa yang dia inginkan. Kalau sel darah ya sel darah, ya sel jantung, sel ginjal gitu ya. Jadi ini termasuk neoablatif pada terapi baru. Kemudian kemoterapi dilihat dari mekanisme obat. Yang pertama non spesifik dari alkilasi. Jadi ini lebihnya tidak ya, naik turun ya. Jadi dia merusaknya sintesis DNA. Perlu diketahui kemoterapi ini sayangnya efek sampingnya juga ke kanker. Dan kalian adalah perawat di. Makanya saat kalian berada di unit kanker, di unit onkologi, jangan sampai kalian sembarangan menggunakan gaun, menggunakan glove, karena saat kalian terpapar udara kemoterapi tidak tertutup kemungkinan kalian bisa kena resiko itu ya. Jadi hati-hati, teman saya ada yang berada di unit onkologi. Jadi salah satu dari kalian nanti bisa di sana ya. Jadi harus hati-hati di sini karena ternyata efek sampingnya bisa ada karsinogenik di sini, misalkan agen-agen alkilasi. Terus nitrosurea, ini biasanya untuk kanker tumor otak ya. Kemudian ada antimetabolik yang dia menghambat DNA-nya. Untuk klasifikasi sama ya lanjutannya. Jadi untuk lanjutannya ada agen alkilasi, nitrosurea, antimetabolik, antibiotik dari tumbuhan dan yang lain-lain. Kalau antibiotik ini jadi istilahnya dia kayak antibiotik yang sifatnya biotoksik. Kalau tumbuhan ini dibuat dari tumbuhan kemoterapinya ya. Dan ini menurut saya terobosan yang bagus menurut saya. Dia mendukung sel dan yang lain-lain ini untuk membahas dan bersama DNA. Ini beberapa hal nih
Yang sering di rumah sakit biasanya kemoterapi itu cisplatin, ini sering sekali ya. Nah, lihat nih, saat kalian nanti mahasiswa profesi ya, kalian nanti bisa memberikan cisplatin. Jadi jangan sampai kalian hanya pakai skor kalian ya, saluran biasa saat kalian memberikan cisplatin. Padahal sebenarnya nanti ada, kalian harus pakai apa ya? Karena nanti yang kalian yang ngasih cisplatin ya. Jadi cisplatin ini benar-benar yang lumayan ampuh ya, destroy ya, destroy resting ataupun dividing cell yang dipakai cisplatin. Terus ini yang merah-merah ini biasanya dipakai. Terus anti metabolit juga methotrexate ini juga sering dipakai, bukan cuma untuk cancer ya, tapi dia biasanya orang-orang yang lupus punya sakit banget di radang sendi gitu ya, sakit banget, jadi dia dikasihkan methotrexate gitu. Tapi biasanya memang dia adalah obat cancer. Ini contoh-contohnya kalian baca sendiri saja ya. Intinya adalah dia untuk merusak DNA dari sel cancernya tadi. Nah, kalian perlu perhatikan yang terakhir yaitu hormon. Jadi ternyata di dexamethasone, prednisone ini dia bukan kemoterapi, tapi sebenarnya banyak cancer-cancer yang tidak terlepas dari hormonal manusia. Jadi dia bisa membelah diri kalau hormonal, beberapa hormonal mengalami peningkatan kayak gitu. Dan dengan diberikan obat-obatan kortikosteroid itu bisa menghambat hormon atau memodulasi mengatur hormon sehingga daya membelah cancer bisa dikontrol ya. Makanya sebisa mungkin kalian menjauhi obat-obatan dexa ya, kayak gitu nih. Yang suka minum dexa siapa sih? Upi. Nyeri dikit beli dexa ya, jangan ya. Dia resikonya ke situ kan. Nah ini ya, cisplatin. Ini adalah fase pemberian kemoterapi. Yang pertama induksi. Jadi saat diberikan kemo pertama itu induksi. Jadi induksi itu untuk killing, membunuh cancer sampai ada proses remisi. Nah remisi kalian akan sering mendengarkan aku sudah remisi gitu ya. Jadi remisi itu istilahnya sudah tidak terdeteksi sel cancer nih. Yang sering nanti kalian mengatakan saya sudah remisi. Intinya yang pertama, fase pertama untuk pemberian kemoterapi adalah induksi ya, membunuh sel cancer sampai dia ke remisi. Terus ada fase konsolidasi. Konsolidasi kan sampai remisi ini pasti kemungkinan masih ada sisa-sisa itu dibunuh. Terus ada maintenance. Dan ini beberapa tahun tetap dikasih kemoterapi ya, kemudian diobservasi. Nah, sering kan melihat cancer survivor. Istilah cancer survivor itu apa nih? Jadi istilah cancer survivor kalau misalkan anak ini sudah berada di maintenance selama 5 tahun, jadi nggak terdeteksi sel cancer selama 5 tahun. Jadi jangan heran kadang-kadang cancer survivor bisa kembali ke cancer gitu. Tapi setidaknya sudah bisa 5 tahun sudah luar biasa ya. Oke. Efek samping ini ya, jadi efek samping kemo banyak. Tapi jangan sampai kalian menginformasikan ke orang tua semuanya dan terlihat menakutkan, jadi mereka nggak mau ya. Jadi karena memang kemoterapi itu kan toksik ya, dia membunuh ke sel-sel kanker, tapi dia juga mengenai sel-sel kita ya. Jadi efek sampingnya dia membuat depresi substruktural, reaksi ini sering sekali mual-muntah, diare, ada sariawan ya di mulut, terus gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, obesitas, ya, dan alergi. Efek samping jangka panjang, cancer lagi, infertilitas. Jadi bisa
periksa dia dari kanker payudara, terus dia jadi cancer survivor, ternyata beberapa tahun kemudian dia punya kanker tulang, kayak gitu ya, dan infektif ya. Ini kemoterapi, pembuatan pembeliannya bukan hanya perawat, tapi melibatkan semua staf. Nah ini deh, kalian sebagai perawat di sini. Jadi di sini menginformasikan jumlah yang terekspos di tenaga rumah sakit ya di Kanada tahun 2006 itu mencapai 63.000, di mana 79%-nya cewek, 21%-nya cowok. Ini juga berhubungan dengan mayoritas perawat adalah cewek ya. Dan ini dari kalian bisa lihat ya, 19.000-nya itu perawat yang terekspos, agen kemo, kemudian farmasi 21.000, farmasi asisten, farmasi 18.500, dan veterinaria 2.200. Ya, karena yang meracik kemonya itu farmasi deh, kita yang memberikan ya, tapi kita tereksposnya itu saat memberikan ke pasiennya ya. Nah, kontaknya bagaimana kayak gitu. Ini jarang kalian pikirkan saat kalian profesi. Karena saat profesi aku seneng nih soalnya ini kemo deh pasien gitu. Karena termasuk perasaan yang harus kalian dapat dan kalian merasa bahwa aku pintar kemo. Tapi jangan lupa kalian harus melindungi diri kalian sendiri ya. Harus dilindungi. Karena ini kontaknya itu bisa inhalasi. Jadi baunya itu bisa terkontak di sistem respirasi ya. Jadi kalian pakai masker N95 sebenarnya. Ini maskernya ya itu ya. Kemudian absorpsi ya dari kulit. Jadi deh, kalau kalian mau mengkemo, kalian harus pakai gaunnya tertutup, dan sarung tangannya itu benar-benar menutupi gaunnya. Jadi jangan sampai ada celah kulit di kalian, area ada kulit ya. Kemudian ingesti ya, ini mungkin kurang higienis kalian ya, langsung lalapan dari sekitar ya, karena merasa kalian sudah sangat pinter gitu ya, atau ini tidak sengaja terkena jarum suntik. Setiap tahun itu ada. Setiap tahun, 2 tahun yang lalu sempat ke HIV, terus habis itu ada di hepatitis. Jadi kalian kena jarum suntik. Salah satunya ke kemoterapi, ya. Hati-hati. Nah, terus dampak terekspos ya yang berisiko. Efek akutnya itu dorongan sakit, kemudian batuk, nangis, infeksi, pusing. Jujur ya, kalau sekarang mungkin safety-nya tinggi. Saya dulu saat profesi itu saya nggak pakai apa-apa, karena cuma orang biasa sama masker. Mendekati atau mengambil kemo ya, itu sudah pusing loh. Itu nggak jarang, nanti kalian udah pusing dulu gitu. Bisa bayangkan memang sekuat apa obat kemo itu ya. Jadi nggak jarang dizziness, tapi itu oke ya. Iritasi mata sama headache. Tapi kenapa obat kemo itu harus dipakai? Harus ditutupi ini ya. Kalau kemo ini ya, jangan sampai nggak pakai apa-apa ya. Harus pakai ini ya, apa yang untuk manggang ayam ya. Ya. Harus ya. Jadi misalkan kalian di rumah sakit perifer nggak pakai ini, jangan mau ya. Oke. Efek kroniknya tadi malignansi sama infeksi lokal sayangnya. Nah ini deh ya, safety. Jadi kalian harus pakai gaun seperti ini memang. Terus sarung tangan yang benar-benar menutupi lengan gaun. Kemudian harus pakai masker N95 microfilter itu ya, harus pakai cap. Kemudian memang harus pakai penutup itu apa?
face shield ya, harus pakai face shield. Nah ini dari standar internasional. Ya, jadi gown, gloves, goggle, face shield ya. Jadi setiap pemasangan kemo harus kalian pakai di sini. Terus ini ya gloves-nya. Gloves-nya itu yang tebel kan dari sarung tangan steril ya. Kalau misalnya sarung tangan bersih tidaknya double. Jadi ini deh, surgical latex gloves. Surgical itu adalah yang steril gloves atau double gloves. Kita bisa pakai double gloves. Dan itu harus dibuang langsung setelah proses kemo. Kadang-kadang kalau kalian di unit kemo, kalian semua pasien itu akan di kemo. Jadi antara pasien satu sama pasien lain harusnya kalian lepas sarung tangan dan mengganti sarung tangan yang lain karena khawatirnya ada exposure ke pasien lainnya kayak gitu. Walaupun nanti kalian tidak akan jarang melihat kalian hanya pakai hand wrap aja gitu dan terus pakai sarung tangan itu ya. Kita ngomong standarnya sekarang ya. Oke, jadi mask itu ya, jadi memang harus N95. Jadi masker yang ini itu tidak rekomendasi ya. Nah ini ada ini tadi ya face mask, face shield ya itu harus mask. Jangan pakai kontak lens, dilepas pakai kacamata saja karena ya tadi sebisa mungkin kita mengurangi exposure itu. Siapa yang mau kena sedikit dari resiko untuk cancer? Dari yang mau kan ya? Dari yang mau ya? Oke. Nah, tidak jarang deh. Cairan itu spill itu bisa jadi tumpah atau netes itu bisa. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba kemo di pasien itu macet. Nah, jadi kan dilepas. Itu kan ada yang netes gitu. Itu harus ditangani bukan cuma disemprot aja, bukan ya. Jadi yang pertama dia harus clean immediately, jangan nunggu apa. Jadi clean immediately karena tadi dia ada exposure itu harus langsung clean immediately, harus pakai seperti kalian mau kemo, kemudian menggunakan ini yang pasti ada material yang absorber yang langsung bisa menyerap di situ, dan sepatu kalau misalkan terkena itu langsung dibuang sebenarnya ya, tapi kan emang ya kalau suatu kali skater ya, ya jadi memang harus jangan sampai terkontaminasi. Ini nanti pasti ada di rumah sakit ya. Jadi kayak kalian detektif ada pembunuhan atau apa kayak gitu ya. Karena memang untuk safety kalian ya. Mungkin sekarang nggak apa-apa, kita nggak tahu 20 tahun kemudian itu aja sih ya. Nanti kan kalian 20 tahun kemudian punya anak ya, jangan sampai mendekati resiko itu. Ini adalah di rumah sakit RSSA sih saya nih, kalau kalian menggunakan kemo, setelah kemo itu ada kresek sendiri. Kreseknya itu kalau dulu saya langsung, jadi jangan sampai pakai kresek biasa, karena kalau pakai kresek biasa mau membuang kemo itu pegawai kebersihan nggak tahu itu sisa kemo. Ya, jadi nanti diproses seperti yang sampah yang lainnya. Padahal dia harus dibuang untuk khusus penanganan kemo ya. Jadi kalau di rumah sakit dulu pakai kresek umum, kalian wajib pakai kresek umum. Ya, appropriately label ya. Nah, ini juga yang perlu kalian menjadi perhatian. Orang tua itu harus menggunakan sarung tangan deh. Kalau misalkan anak ini di kemoterapi sampai 7 hari post kemo, ini yang kelupaan. Mungkin kita nggak ngomong ke orang tuanya. Kasihan loh, anaknya nggak cancer, orang tuanya nggak diinformasikan, lagi tiba-tiba beberapa tahun kemudian orang tuanya cancer. Kita nggak menginformasikan. Kan salahnya perawat itu
ya. Iya. Pampers itu untuk membersihkannya itu harus pakai sarutan sampai 7 hari ya. Dan harus dibuang, jangan sampai disimpan sama orangnya. Kayak gitu. Dan toilet harus di flush 2 kali. Ini adalah tugas kalian. Bukan lebih, bukan apa, tapi sesuai standarnya ya. Jadi anaknya post kemo kalau misalnya dia pipis, flashen 2 kali. Nah ini deh ya, jadi efek samping kemoterapi tidak bisa membedakan mana cancer, mana normal, jadi kena semua ya. Dan yang paling terkena itu adalah tadi cancer yang paling membelah paling cepat, yaitu GI tadi kenapa sering mual dan juga di rambut tadi ya. Kemudian juga ya ini ya beberapa hal ini ya. Dan ini adalah tugas kalian semua nih, bagaimana citra tubuh anak ini bisa baik, bagaimana dia tetap pede, bagaimana dia bisa ke sekolah tanpa ketakutan, itu sebenarnya semuanya tugasnya perawat. Nah ini adalah diagnosis yang kemungkinan muncul kemo ya. Nanti kalau kalian profesi ada anak cancer dan kemo, diagnosis yang kemungkinan muncul adalah ini. Untuk manajemennya kita secara garis besar saja. Jadi kadang-kadang anak ini ya sering mengalami nyeri atau pusing kalau dia ada tumor otak. Jadi diberikan biasanya ini analgesik ya, nyeri. Kemudian mereka banyak side effect yang perlu kita kasihkan. Jadi ya pertama adalah farmako yang nomor 1, yaitu obat anti nyeri. Kayak gitu. Kalau sudah tidak kuat dikasihkan opioid ya. Tapi kita coba mulai dari paling mild dulu. Nah, kalau di luar negeri memang opioid itu bisa dipakai sendiri sih ya. Kalau di sini belum ya. Nah ini kalau kita ini deh ya. Beberapa mahasiswa profesi kemarin ada yang pakai terapi musik, walaupun memang akhirnya meninggal ya, tapi setidaknya kita membuat hidupnya sedikit ada persediaan. Iya tadi. Kalian nih ya saat nanti jadi perawat itu kalian sibuk banget. Jadi untuk mengurusi ini itu kalian gak punya waktu. Nah mumpung kalian nanti mahasiswa profesi, coba dekati anak-anak yang kemo itu dengan ajak untuk musik terapi ya. Terus ini juga hand holding ya, pakai tangan. Kalau misalkan kalian sudah keluar dari SIM bisa menggunakan gloves ya, sarung tangan ditiup itu juga membantu. Pokoknya hal-hal yang bisa mendistraksi anak ini. Massage itu juga terapi kompres hangat, breathing exercise itu juga ya. Ini tadi paling umum kemo adalah mual nih. Jadi jangan heran mereka mual-muntah. Apa yang perlu kalian lakukan? Yang perlu kalian lakukan adalah bagaimana supaya anak ini tidak terlalu mual dan atau mengalami penurunan. Yang pertama, ya makan anak ini sedikit-sedikit tapi sering itu sangat membantu. Kalau sudah banyak dia udah nggak mau dulu ya. Jadi sedikit-sedikit tapi sering dan hindari makan yang terlalu bau ya. Terlalu padat. Kok bisa ya? Enak itu ya. Digoreng. Apa ya? Jangan ada bawang, bau menyengat, rawon. Pokoknya yang kalem-kalem aja ya. Bubur itu. Jangan yang pedes, jangan. Misalkan dia suka pedes, tapi saat itu dia kemo. Mungkin dia ingin pedes cuma dari keinginan dia, tapi saat dia makan dia biasanya mau makan. Jadi jangan ya. Nah, ini deh
Kalian memang harus menghindari sebisa mungkin ya media sosial, YouTube atau apa ya. Tapi untuk anak-anak yang besar yang dia ada kelemahan, kalian bisa menggunakan video game, musik, tontonan di YouTube setidaknya untuk menghindari dia mual muntah ya. Ini boleh deh kayak gitu. Nah, untuk anak-anak kemo yang dia mengalami penurunan imun, biasanya dia itu gampang mual, ada bunyi berisik sedikit, bau-bauan sedikit, keramaian itu dia mual gitu. Jadi pastikan kenyamanan pasien ini terjaga. Kalau bisa ditaruh di pojok gitu ya, anaknya ya ditaruh di pojok, biar lebih tenang. Terus ini deh, karena kemoterapi yang paling sering mual, biasanya dia diberikan pagi hari, malamnya kasih lorazepam itu tidak apa-apa. Lorazepam maka di obat-obatan yang mungkin kita bisa tahu semua. Lorazepam, anticemas, ya, yang biasanya situasi yang cemas, udah apa? Gangguan insomnia. Depresi enggak ya? Itu loh, saya lihat kalau di Depok sama Wolverine loh, itu kan ada depicted kayak generasi Z kalau dia udah depresi apakah benar? Anyway, buat anak yang dia sering sekali mengalami mual muntah saat pagi hari yang diberikan kemo, malamnya kasih lorazepam itu tidak masalah. Jadi ya, karena kalau dia sudah mual-mual muntah-muntah terus-terusan sampai dia gangguan kurang bagus TTP-nya, dia bisa di withdraw dulu kemonya, kan kasihan. Nah ini, jadi ini deh yang penting deh, mungkin masuk ujian ya. Kalian perlu memberikan anti mual, biasanya ondansetron ya, itu 30 menit sebelum kemoterapi, itu pasti 30 menit sebelum kemoterapi ya. Dan ya nanti ada schedule-nya bagaimana, tapi biasanya yang kalian lakukan adalah 30 menit sebelum kemo tuh ya. Terus ini intake output, oke lah. Nah saat dia mual muntah, cek ada darah enggak gitu. Kemudian dikasih IV fluid ya. Yang paling pertama tadi yang penting 30 menit sebelum kemo kasih anti emetik. Kemudian nih anak-anak yang mendapatkan kemoterapi selama 7 sampai 10 hari setelah kemoterapi, dia ada resiko tinggi sekali terhadap infeksi. Sangat resiko sekali. Makanya kenapa saat dia sudah pulang ke rumah, kita perlu informasikan supaya anak ini tetap terjaga untuk cuci tangan, gitu ya, disendirikan untuk makanan. Kadang-kadang kalau kita makan kan mungkin ada pedes-pedesnya. Kalau untuk anak yang kayak gitu jangan sampai kayak gitu, karena ada penurunan infeksi, penurunan imun ya. Nah, 7 sampai 10 hari setelah dia kemo itu istilahnya nadir. Jadi saat kalian ngomong kemo ada istilahnya anak ini pasiennya nadir. Kalian sudah paham maksudnya, ya. Jadi 7 sampai 10 hari post kemo itu adalah anak mengalami imunosupresi sangat tinggi rentan terkena infeksi karena sel darah putih berada di poin yang paling rendah saat ini. Ya. Sehingga karena ada nadir ini kita perlu melakukan pencegahan neutropenia atau misalnya neutropenic prevention. Oke, ini deh ya yang perlu kalian informasikan ke orang tua ya. Ibu ajarin cuci tangan untuk anaknya ya. Kemudian ini pasti kalian informasikan ke orang tua ya. Kemudian makan apa yang namanya sendok, kemudian garpu, gelas, botol atau yang lain itu pisahkan, jangan ada sharing. Kemudian makanannya yang baik,
kemudian bisa yang serat tinggi, kemudian ini ya, makan makanan yang mencegah konstipasi. Kalau ada konstipasi diinformasikan saja ke kita karena akan makin amal ya, sahabat imun juga kalau konstipasi pada anak yang nadir ini. Kemudian ini deh, kalian perlu informasikan, jangan sampai makan makanan sayur-sayuran yang mentah ya, buah-buahan yang belum dipiling gitu ya, terus salad telur mentah, cheese natural ya, yang mentah-mentah jangan ini perlu diinformasikan. Nah ini ya, anak-anak kita perlu keluar alam bidding soil, tapi untuk kondisi nadir itu kita menghindari anak-anak bermain di luar. Jadi kita perlu jangan main yang kotor-kotor dulu, itu wajib ya. Kemudian ini good oral care. Setiap selesai makan, sebelum tidur menggunakan ada gangguan di mulut untuk anak-anak yang kemoterapi. Jadi oral care itu sangat diwajibkan ke ibunya. Kemudian personal hygiene ya apa yang banyak ya. Nah, kalau nanti nadir apa tadi deh, saudara putih paling rendah sehingga saat anak ini misalkan ya total darah putihnya hanya 500. Jangan sampai dia berada di kerumunan yang banyak. Jadi bebas saja di rumah. Kayak gitu. Terus kalau ada ibu, kakak, adik yang pilek, yang sakit, lebih baik mereka menyingkir ya. Kemudian jangan sampai menggunakan apapun ke anus anak ya. Termometer pakai ketiak saja. Jangan pakai obat-obatan suppositoria pakai madu ya, dihindari yang bisa berisiko terkena ke lubang ya, yaitu salah satunya di lubang kebun. Tampon jangan, ini ya bunga, ini sangat steril sekali ya, kasihan sekali sebenarnya ya. Padahal bunga-bunga itu kan menyenangkan ya, tapi ini menghindari itu karena bakteri. Nah, ini yang menjadi perhatian sih. Pada saat nadir, tunda dulu imunisasi. Ya, ditunda dulu imunisasi sampai tidak ada infeksi atau tidak ada anemia. Kemudian kalau suhunya di atas 38,3, lapor ke puskesmas atau ke kita. Ini ya, jadi sering sekali anak-anak cancer terkena ini ya, penyakit di mulutnya. Kenapa orang izin sangat penting sekali. Sekarang dipicu lagi senang sekali menggunakan terapi madu. Karena ternyata terapi madu itu mempercepat ternyata dan dia bersih ternyata. Kalian pernah melihat enggak? Apa bahasa Indonesia mango itu dia belatung. Di gigi kalian pernah aku yang belatung di gigi kalian? Enggak. Dan kalau sudah ada satu, dia nggak akan cuma satu belatung. Sumpah digigit tau. Di anak-anak yang imun supresi atau dipicu itu mungkin kalau nggak gigi kalian bisa melihat jantung di sana ya, dan itu harus dilakukan oleh izin ya. Salah satunya ternyata cepat pakai madu murni ya, itu bagus. Jadi oral care itu penting. Nanti saat kalian profesi, ya saat kalian profesi terus misalkan ingin punya judul, bisa aja coba pakai anak-anak yang kemo, bisa diajari orang tuanya ini orang izin, karena otomatis itu sangat umum untuk gaya-gaya di kemo. Oke, ini yang apa namanya tadi di bagian kemoterapi. Karena lihat ke SOP-nya panjang, tapi saat videonya pendek, videonya cuma 5 menit.
Jadi nanti kalian 1-2 bisa maju, bisa mempraktekkan ya dengan melihat video. Jadi kita lihat video dulu aja. Sudah bisa belum semua ya? Waktu sudah melihat, tidak perlu ditayangkan. Tadi kita juga sudah deh. Kalau koin ini komanya kan? Kalau ini enggak kan ya? Berarti 2. Jadi ini adalah standar yang bagus tadi saat kalian melakukan demo yang pasti akan kalian lakukan. Ini prosesnya sudah dipasang di Nah ini memang tadi ya, jadi biasanya memang kalau cancer itu identik sama orang umum. Dia pakai gown ya, kemudian gloves-nya, dia benar-benar nutup gown-nya, kemudian pakai masker N95, terus pakai Google, terus pensil, ya sama kayak.
Ini adalah sesuai standar. Kemudian tadi sesuai SOP ya, jadi cek nama pasien, kemudian diverifikasi dengan gelang, kemudian program pengobatan, menghubungi para wakil rakyat bukan perawat. Ada nggak? Waalaikumsalam. Sorry. Iya, subtitlenya. Isu-isu dia menghubungi wakil rakyat. Apa Bapak merasa menggigil? Mual atau muntah? Keringat dingin? Jantung berdebar-debar? Shocknya? Kata-kata kegiatan kesukaan infus? Sesak nafas? Coba untuk 30 menit ke depan saya akan kembali lagi ke sini untuk melakukan pemantauan dan verifikasi Kocak, lucu banget ya. Ya, jadi persis seperti itu deh. Tanggal memberikan kemo. Di sini kemonya mulai ya.
sini kurang pembaruan menit. Jadi di dekat kemo itu 30 menit ya. Di SOP kalian ada organ sentron di sini. Jadi bisa diinformasikan saja saat tahap kerja. Ya Pak tadi kan sudah dikasihkan organ sentron ya. Anda amati tuh, Ya. Iya. Kalau misalkan nanti proses fungsinya. Karena kan tidak mungkin kalian memberikan organ sentron dulu terus kemo. Karena masih tunggu 30 menit kan ya. Iya. Emang Persis Iya, aku dapat. tadi. aku udah nanti Ya, jadi nanti saat kalian praktikum, misalkan ada kemo kayak gitu ya. Oke. Kita lanjut ke ekstravasasi dulu. Ekstravasasi. Jadi ekstravasasi ini lebih ke efek sampingnya. Efek sampingnya jadi jangan sampai mendapatkan untuk efek samping. Karena kasihan. Oke, kita ke efek samping kemoterapi. Ya, yang mayoritas memang nyeri. Kemudian efek samping kemoterapi bagian ekstravasasi. Kerusakan jaringan sekitar kemo. Kemudian intervensinya bagaimana, kemudian gawat daruratan dan hasil. Kita lanjut aja langsung. Mungkin kalian sudah pernah mendapatkan informasi sebelah kiri ya, bagaimana terapi nyeri itu dari paling rendah sampai atas. Biasanya kalau bayi dia nyeri, kita nggak ngasihin obat artinya dirasain ada berisiko. Jadi paling rendah itu adalah paracetamol. Yang mana adalah buang pusing belum paracetamol adalah. Jadi memang agen nyeri paling rendah itu adalah paracetamol, terus non-steroid anti-inflamatory drugs ya. Kalau cewek minum apa deh kalian? tidur, nggak minum apa-apa. Alhamdulillah ya, jangan minum ya. Tapi ada anak yang berubah. Jadi kan asmem ya. Iya, asamefetamet. Untuk menginformasikan saja kalau ini loh obat Kalau sakit gigi tuh, Iya, aku aku juga. lebih sakit terus ada daripada mens. Aku nggak pernah sakit mens. Ya biasanya kemoterapi itu biasanya severe ya. Jadi kadang-kadang pakai morfin. Soalnya aku malah kadang lebih dulu sama setelah ini coba sakit pinggang gitu Untuk toh. farmakologi kemo yang dia mengalami nyeri biasanya leukemia ya. Leukemia itu gaya lipid kanker darah. Ada darah itu ada di semua tubuh kita. Jadi kalau anak itu kena leukemia, kemudian di kemo itu sakitnya luar biasa ya. Jadi mereka bisa pakai analgesik ringan, kalau nggak mempan biasanya dikasih opioid. Nah ini kita ini kerjanya bisa menambahkan musik ya, kemudian hipnosis itu bukan hipnosis apa ya, bisa distraksi, lebih ke distraksi sebenarnya. Ada sih terapi hipnosis ya, tapi bukan adanya. Kemudian relaksasi, pijat. Untuk pijat resiko juga, jadi perlu diperhatikan sesuai fungsinya. Nah, yang jadi poin penting adalah ekstravasasi. Apa ekstravasasi? Ekstravasasi ini adalah adanya kebocoran obat kemo yang tidak disengaja dari dalam vena ke jaringan sekitar. Jadi misalkan tadi ya ada apa namanya hambatan dilepas arahan dari tiang itu ada kebocoran obat kemo. Cedera kulit perkutaneous ya. Faktor resiko bisa vena kecil yang rapuh, pergerakan pasien, kerusakan berulang, lokasi sedikit jaringan. Ini tanda-tandanya di ekstravasasi kayak apa sih? Tanda-tandanya adalah kalau dia bengkak, eritema, nyeri. Biasanya sih bengkak eritema. Eritema dia bakalan sering lihat anak yang cancer kemo, pernah nggak kalian lihat kalau yang sudah dewasa, tangannya itu sampai gosong ini. Ya, itu sebenarnya juga mengandung nekrosis ya.
Nah, kemoterapi ini ada dua golongan nih, iritan sama bisikan. Kalau iritan dia menyebabkan peradangan atau terbakar nyeri. Kalau bisikan dia lebih lecet lokal, ya, kerusakan ruas jaringan, nekrosis, kayak gitu. Ini beberapa contohnya. Jadi tadi yang paling sering hidrobisin juga lumayan sering, kayak gitu. Kalau ada lecet lokal, oh ya karena dia dapat bisikan, kayak gitu. Terus misalkan ada rasa terbakar kayak gitu, karena dia dapat cisplatin, jadi disesuaikan dengan itu. Kalau misalkan ada alergi bisa diganti dengan golongan yang lain kayak gitu. Non iritan, ini methotrexate ini sangat rendah, jadi biar tidak iritan ya. Ini di contohnya. Bayangin bayi seluruh itu dia sudah harus ekstravasasi karena kecerobohan kita Kayak luka DM tapi nggak ada ini posnya. Ya. Jadi gini, saat kalian menginfus untuk kemo pasien, tapi menurut kalian itu nggak lancar, nggak usah dipaksa, karena yang akan kalian masukkan itu obat kemo. Kalau dia nggak lancar, obat kemonya bakal stagnan di situ. Dia kena ekstravasasi. Untuk tanda gejalanya dari kemerahan, demam, blister itu apa ya blister? Oh, benjolan isi air. Ruam ya. Iya. Iya. Terus nyeri. Apa ya blister itu saya lupa. Kayak cacar air ya. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Jadi melempung ya deh ya, merah, bengkak, melempung, nyeri, agak melempung. Nah, kemudian kalau kalian nggak yakin, coba pegang, tapi jangan pegang pakai tangan kalian ya, sarung tangan harus ya. Kalau dia dingin saja itu CRT melambat, ada penurunan kristal, sulit dapat dirasa ya. Karena apa nih? Kalau dia nekrosis, resiko amputasi, jangan sampai amputasi karena ekstravasasi, yang mana ekstravasasi dari pemberian kemo, yang mana memberikan kemo siapa? Kita. Makanya di video itu ada dua orang ya. Jadi jangan sekali memang sedikit masih. Nah, jadi kalau kalian memberikan kemo, jangan yang dekat persediaan, karena itu kan resiko ya. Jadi makanya kenapa di perifer. Terus ada yang pakai CVAD, jadi bisa juga ya. Misalkan orang leukemia itu dipasang kateter sampai ke sumber vena cava di situ ya, bisa. Tapi setidaknya kalian perlu tahu poinnya, letakkan yang jauh dari persediaan. Letakkan yang jauh dari persediaan. Nah, kita ada istilahnya SLB, sentuh, lihat, bandingkan. Jadi disentuh, lihat ya, mereka tetap pakai gloves, jangan sampai kalian nggak pakai sarung tangan. Disentuh, sentuh tiap jam, lembut, hangat, tidak nyeri. Ya, kemudian pada area infus, kemudian ini harus pakai dressing yang transparan, tidak boleh dikapasi dan tidak terlihat tempat insisinya. Jadi saat kalian mengkemo harus dressnya seperti ini, kelihatan, ya, harus kelihatan yang warna bening ini. Oh. Ya, jadi tidak boleh tertutup, harus kering dan tidak boleh kemerahan. Kalau ada ini kita stop dulu atau pakai yang lain. Kemudian tangan satu yang dikemo dengan tangan yang lain dari dikemo itu harus sama. Pada saat anak tidur tetap harus dicek. Nah, ini bisa diinformasikan ke keluarga. Ini juga jarang masih dilakukan ya. SLB ini bisa diinformasikan ke keluarga, dan ternyata SLB bisa menurunkan secara signifikan kejadian ekstravasasi dari penelitian yang dilakukan Tovani tahun 2012. Nah kan nggak susah-susah, tapi ternyata menurunnya signifikan, sangat bagus ya.
Ini baru sih bersih. Wih. Kayaknya di Malang belum ada. Kalau misalkan ada ekstravasasi, apa yang harus kalian lakukan? Kalau banyak batuk, kenapa deh? Kalau banyak maaf es krim. Kamu cemplung. Iya tadi. Menyalahkan kamu. Menyalakan kamu cemplung. Cherry untuk kalian maksudnya bakso. Cherry itu apa ya? BR reot. Mas rubuh. Kalian nasi goreng. Jadi kalau nah ini ekstravasasi, kita tanya lagi ke teman kita ekstravasasi. Oh iya, ekstravasasi misalkan ya. Ya sudah berarti harus segera dihentikan nih. Jadi harus dihentikan kalau ada ekstravasasi. Tidak usah dipaksa ya. Lepasin pusat aboket ujung itu digabung dengan sepeda baru. Dengan sepeda baru ada video nanti ada diaspirasi ini adalah untuk mengambil cairan kemo yang tersisa. Ya. Jadi kan dimasuk saya infus ya sama ininya ya. Tapi aboketnya jangan dilepas dulu. Nah, ambil supaya masukin ke aboket. Terus ambil aspirasi. Kemudian ada cairan yang masih cairan kemo yang masih ada terus dibuang diambil dari aspirasi tadi ya. Jangan dilakukan penekanan. Ini rapuh ya, agak susah memang ya. Tapi yang halus ya. Kemudian kan tadi ya melepuh merah. Kalian itu siap-siap spidol, tapi spidol yang besar tidak menusuk itu ya. Ditandai sebesar apa? Kalau pakai kan sakit ya. Iya. Jadi kalau spidol yang permanen itu begini untuk tahu apakah beberapa saat kemudian semakin lebar atau tidak ya. Jadi sadari setelah kalian ambil aspirasi, setelah kalian sadari baru kalian bisa melepas aboket ya, terus periksa kembali ya. Ini ada pharmacol, kita lakukan kompres, ada kompres kering dan kompres dingin tergantung dari obat yang dipakai. Ya sudah, yang paling sering apa tadi cisplatin. Ya coba dilihat saja cisplatin itu tadi golongan azitromisin. Katakanlah dia menggunakan kompres dingin ya. Jadi kompres dinginnya sehari masing-masing kompres 20 menit sehari ini 4 kali deh, masing-masing 20 menit dilakukan 48 sampai 72 jam. 72 jam itu berapa hari? 3 hari ya. Nah ini bisa kalian lakukan nih perlu dilakukan beberapa bulan padahal efeknya sangat baik sekali. Kemudian di follow up masih ada atau enggak ya. Selain dikompres, tinggikan tungkai karena saat meninggikan tungkai
bisa meningkatkan kardia output sehingga dia tidak terlalu lemas. Itu penting sekali ya. Jadi ada intervensi kompres, ada intervensi posisi. Kalau ini ekstravasasi. Oke, kita ke algoritma. Bagaimana mencegah ekstravasasi? Ini kalian baca saja ini ya. Jadi hindari pena yang rapuh, hindari penusukan dekatnya sendi ya. Pokoknya jangan pakai butterfly itu. Mustahil kalian akan pakai butterfly itu ya. Malah enak. Harus pakai aplikasi biasa. Ini efek sampingnya biasanya terjadi yang pertama adalah stomatitis yang pada mulut 2-3 hari setelah kemoterapi. Ya, jadi kalian jangan melok heboh kalau orang tuanya heboh ya. Aduh, pokoknya gitu ya. 3 hari berikutnya setelah kemo mulutnya ada tebal atau apa. Pada sebenarnya salah satu efek sampingnya adalah stomatitis 2-3 hari setelah kemoterapi. Jadi saat kita menginformasikan itu bisa membuat orang tua tenang dan tidak putus kemo. Jadi mereka banyak putus kemo karena efek samping ini yang kurang terinformasikan dengan pas. Intervensi oral care tadi ya, pakai madu, NaCl, bisa pilih salah satu. Bisa punya permen karet di sini ternyata. Tapi kalau di itu madu. Standarnya sih NaCl, kalau ada uang pakai madunya. Ini uang muntah, ya pakai ondansetron, metoprolol atau difenhidramine. Seringnya di rumah sakit mesti ondansetron ya. Kemudian ini yang suka komplementer pakai akupressor. Tapi menurut saya sih tetap pakai obat dibantu dengan akupressor karena kuat sekali mualnya. Kemudian ini ya, dia agak susah buat anak-anak. Jadi anak cancer itu semakin disayang orang tua. Akhirnya orang tua sangat protektif, overprotektif dan itu sebenarnya menghambat anak ini menjadi mandiri ya. Jadi bagaimana bisa mencoba orang tua jangan terlalu overprotektif. Padahal dia harus protektif sekali ya. Oke. Kemudian ini ya diinformasikan ke teman-teman. Ya udah susah kan. Kalian mau ke sekolahnya, terus hai kayak gitu ya. Hai gitu ya. Kita mau menginformasikan kalau anak ini lagi di kemo. Orang tua sih sebenarnya karena tidak jarang mereka akan terkena bullying. Kalian tahu anak kecil kan tidak terlalu mikir kayak kita kan. Dia ngomong ini kamu kok botak sih? Kamu kok botak sih? Kenapa kita belum informasi soal supaya orang tua informasi ya dulu ngomong jangan sampai di karena dia sudah rapuh ya. Kita Berapa menit? 14.40. Nah, untuk ekstravasasi ya, ekstravasasi ini terlalu panjang memang ya. Kita langsung fokus ini. Misalkan dari nanti saat ujian penilaiannya kan sesuai SOP enggak sesuai video. Nggak boleh kayak gitu. Karena videonya sudah sesuai SOP. Lapor kepada wakil rakyat. Kecuali videonya
Jadi ini adalah video untuk ekstrapassasi. Saya Jayanti Ernawati, perawat RSUP Dr. Karyadi Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan ekstravasasi. Ekstravasasi adalah kebocoran obat kemoterapi ke dalam jaringan sekitar pemasangan infus untuk pemberian obat kemoterapi yang menyebabkan rusaknya jaringan ringan hingga kehilangan seperti jaringan mati dan komplikasi lain. Faktor risiko ekstravasasi antara lain jenis obat kemoterapi, kondisi vena atau pembuluh darah, umur, obesitas, stabil nutrisi, edema, dan jenis gawat ekstravasasi antara lain terbakar, baik seperti tersengat, nyeri, dan bebas area penusukkan infus. Jika pasien mengeluhkan tanda-tanda ekstravasasi, maka lakukan penata laksanaan ekstravasasi sebagai berikut. Gara-gara ini. Ada bocoran. Ekstravasasi dan tingkatan sampah sesuai kebutuhan. Transparan testing, swab, alkohol swab, plaster, NaCl 0,9%, pengalas, dan plastik dan kuning, sarung tangan, kain sobek, dan setrika. Sesuai prescribe, bila tidak ada bisa diajarkan dalam NaCl 0,9% sebanyak dosis. Memasang pengalas dalam ekstravasasi. Infus dapat diterima dan diamankan dengan hati-hati dan diamankan aspirasi cairan sebanyak mungkin dari Jadi yang pertama dilepas tapi rambutnya jangan lepas. Baru tulis kalender importnya dikasih atas untuk ya karena tadi jangan sampai ada spill out, ada bocoran jadi di kasa, dikaretin, kemudian ini diaspirasi pakai spek dan diambil sebanyak-banyaknya karena itu adalah cairan kimia. Praktik sisi hindari penekanan atau pemijatan pada
pasasi pemimpin sebagai kantor umum tanpa pribadi memberikan industri anti-inflamasi melalui kateter intravena sesuai dengan untuk kateter kateter tersebut perlu disampaikan gampang sama kulit bersihkan area Oke, jadi setelah diambil semuanya, kemudian sepetnya dibuang di kresek umum, baru setelah itu jangan lupa dikasih ondansetron untuk anti-inflamasinya ya. Baru setelah dikasihkan ondansetronnya, anti-emetik. dilepas ya ini dia, semuanya bisa dilepas. Karena sudah dikasih ondansetronnya. Wah, jangan dilepas dulu sebelum ngasih ondansetron. Itu kadang-kadang Bisa buat buat anti-inflamasi juga. cairan kemo, terus kasih natron dan setron. Setelah kasih dan setron baru bisa dilepas. Baru setelah itu dibersihkan tadi yang dipakai atau biasanya sih kalau dia terlalu memerah atau bengkak atau rapuh ya nggak usah pakai alkohol, nggak apa-apa dipakai kata itu baru kemudian dikali ya. Saat praktikum kemarin banyak sekali yang lupa dilepas dulu apoteknya. Itu sudah langsung dipasang kembali. Ya. Jadi jangan sampai keliru. yang mengalami ekstravasasi menggunakan spidol atau lumen memfoto daerah yang mengalami ekstravasasi memberikan surat hidropolis pada area yang mengalami ekstravasasi dan evaluasi setelah 2 kali 24 jam memberikan transparan tracing istirahatnya daerah untuk area yang mengalami ekstravasasi selama 2 kali 24 jam meninggikan 30 derajat kolaborasi pemberian obat anti nyeri bila diperlukan memberikan kompres dingin atau hangat pada area yang mengalami ekstravasasi sesuai dengan jenis obat kemoterapi. Berikan selama 15-20 menit, ulangi setiap 6 jam selama 2 hari. Memasukkan semua alat yang sudah dipakai dalam. Ya, jangan lupa ya, untuk kompres dingin atau hangat itu tergantung jenis obatnya, itu ada di slide-nya. Baru setelah dikompres, tadi kompresan sehari berapa kali nih? 4 kali, masing-masing kompres sekali berapa menit? 15 sampai 20. Ya, sampai berapa hari? 2 sampai 3 hari, 8 sampai 2 jam nanti ya. Baru semuanya dibuang di kresek umum, selalu kresek umum. Sampel sitostatika atau kantong plastik warna ungu yang telah disediakan dan diikat. Memonitor keadaan tubuh pasien dan tanda-tanda vital pasien. Melepas APD. Melakukan kegiatan dengan air mengalir. Mengomunikasikan tindakan yang telah dilakukan, yaitu waktu terjadinya ekstravasasi, tipe akses vena, perifer atau sentral, ukuran jarum atau vena kateter, tempat insersi atau penusukan, tipe agen penyebab ekstravasasi, ada atau tidaknya aliran balik darah, perkiraan jumlah obat yang terekstravasasi, dan pengambilan area ekstravasasi. Kemudian melakukan penataran sasaran ekstravasasi. Semoga bermanfaat. Oke. Wih. Untuk konsep dan penjelasannya sudah selesai. Silakan ada yang mau sekalian baca-baca dulu sambil siapa yang coba langsung demo aja ya.
Taman rekreasi Sungai Baterempak.